أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Baca agak cepat. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Fanzu. Jangan fanzu. Cepat dari huruf ke huruf, bukan ayat ke ayat. Ayat ke ayat tetap tunggu dan beri jeda. Tunggu responku. Terus ulangi. Fanzuri, fanzuri, madza ta'murin. Ulangi. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Terus. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. Qarya. Aku kan bilang jeda tunggu respon. Kenapa kamu jalan kayak nggak mau dengar arahan? Idza dakhalu qarya. Ro tebal, ulangi. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. Masa sependek itu kamu nggak bisa lanjut? Ulangi, lanjut sampai adillah. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. Terus. وكذلك يفعلون. Terus. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما. Ulangi. Bihadiyatin fa. Tinfa, jangan tinfa. Itu bukan huruf tebal. Tinfa, biasa aja. Ulangi. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Murul. Jangan satu tipis, satu tebal. Ada dua murul di situ. Jangan stop murul. Murul si. Ulangi. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Oke. Berikutnya Ja'i, silakan Ja'i.
irji'. Aku udah tutup link ya. Oh, Aku udah tutup link ya guys. Silahkan Jai, masih memungkinkan untuk dengar suaraku dengan jelas? HP habis kegencet? dengar Ustazah. Aman, oke, silahkan. Ayat 37 ya. Ini ir Ustazah ya? Ir ya? Ini namanya kasroh aridoh. Kasroh aridoh. Ya. Aridoh itu adalah kasroh yang bisa mempengaruhi huruf. Kasroh aridoh itu kasroh yang datang, didatengin. Awalnya tuh dia nggak ada tuh. Karena kalau misalnya kita sambung, tafrahu narji' ilaihim. Kayak irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu juga kan dibacanya bukan irji'i kan. Di keumuman cara baca Al-Quran di negara kita. Memungkinkan nggak, Jai? Atau anak lagi butuh perhatian? Enggak Ustazah, itu kakak saya yang itu. Dia lagi enggak apa-apa. Udah diam Ustazah. Aman. Oke. Iya. Irji' ini dibacanya tebal. Alasannya adalah karena ro sukunnya diawali kasroh aridah. Jadi tidak semua kasroh itu adalah kasroh aridah. Tapi kalau ro sukun diawali kasroh juga secara prinsip dasarnya kan tipis ya. Fir'aun. Bukan firu. Iya kan? Bukan Fir'aun. Tapi Fir'aun. Itu kalau bukan kasroh aridah. Kemudian kalau dia diawali kasroh, kemudian setelahnya ada huruf isti'la. Nah, itu kan juga bisa tebal kan? Misalnya mirsad. Ya kan? Bisa tipis, bisa tebal. Nah, ini setelah ro sukun tidak ada huruf isti'la, tapi diawali kasroh aridah menyebabkan si ro-nya itu dibaca tebal. Itu penjelasannya. Jelas? Jelas, Jai? Jelas Oke, silakan. Jelas tapi Apa? Tapi apa? Tapi dulu dilanjutkan. Tapi apa? enggak paham Ustazah. Gak paham? Oke, aku jelasin dulu. Kasroh itu ada kasroh bukan aridoh, ada kasroh aridoh. Aku nggak tahu nama yang bukan aridoh itu apa, entah kasroh asli atau apa, aku nggak paham. Tapi aku cuma tahu ada istilah di ilmu tajwid itu namanya kasroh aridoh. Oke. Kasroh aridoh itu artinya kasroh yang didatangkan atau diadakan. Umumnya dia ada pada kata kerja perintah. Misalnya irfa, irja bukan irja. Ntar dulu dah. Itu lagi ada mujawad apa sih? Oh, iya sebentar Ustazah. Ya udah dah. Yang lain dulu dah. Bu Aish, silakan. Irji' ilaihim. Silakan. Terima kasih Ustazah. Jai abis ini ya. Bu Aish. Irji' ilaihim falana'tiyannahum. Ulangi. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum. Itu baca berhenti apa nggak bisa ngelanjutin apa gimana sih? Enggak, mimnya mingkem Ustazah, maaf salah, harusnya Ulang. kebuka sedikit. Baca cepat. Irji' ilaihim. Cepat.
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Pada saat memfurjahkan bunyi mim, furjah bunyi mim, tolong tetap istifal pangkal lidahnya. Jangan lahu tapi kembali ke makhraj ba. Ba itu kan bukan huruf yang posisi kita mulutnya kudu monyong. Monyong itu punyanya hu loh. M itu tetap kembali ke apalagi dihadapkan dengan ba yang sama makhrajnya dengan M-nya. Jadi lahum bi, bukan lahum. Ini masih ada bekas-bekas dhammah. Jangan membawa bekas huruf sebelumnya. Kembalilah pada sifat asal huruf yang sedang terucap dan akan diucap. Ulangi lagi. Dari falana'tiyannahum. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Soghi, tetaplah i walaupun ghain huruf tebal. Saat dia harus vokal i, jangan membawa o di sana. Soghi, jangan ghi. Soghi, tetap i. Soghirun, kan pangkal lidahnya naik tuh. Cukup pangkal lidah. Soghi, ghi. Jangan ghi. Ulangi. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Bagus, terus baca cepat dari huruf ke huruf. قال يا أيها الملأ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Ya, itu sudah di hidung belum tadi? Belum. Ulang. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم. Bukan anta. Ulang. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Dengungnya jangan terlalu lama ya. Terus, tapi dengungnya jangan terlalu lama. Lanjut. قال الذي عنده علم من الكتاب
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Ainya tadi sudah dihidung belum? Ayyartadda. Sudah, tapi sedikit ya. Ulangi, maksimalkan. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Tarfuk. Ulang. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Sejak kapan jadi ayyartadda? Ulangi. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Ulangi lagi, temponya jangan lama-lama. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Bagus. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. Min fa, jangan min fadli. Min fadli rabbi. Ulangi. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. Ashkuru. Ulangi. ليبلوني أأشكر أم أكفر. Ulangi. ليبلوني أأشكر أم أكفر. Tempo. Ulangi. ليبلوني أأشكر أم أكفر. Ak. Ulangi. ليبلوني أأشكر أم أكفر. Ak. Ulangi. ليبلوني أأشكر أم أكفر. Terus. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Oke, cukup. Aku mau nanya dulu, siapa yang coachnya namanya Dida Eis? Gak ada coachnya di sini? Aku soalnya nggak terima karena dia baru masuk di beberapa waktu yang lalu nih. Udah lewat dari 15 menit. Oke, tolong diingatkan ke coachnya ya. Waktu liburan dan leyeh-leyeh sudah berakhir dan toleransiku sudah kembali lagi ke kedisiplinan awal. Jadi tidak ada lagi terlambat di atas 15 menit dan diterima. Maksimal 15 menit. Oke, kita lanjutkan ke Mita. Silakan Mita. Sorry. Ja'i maksud aku. Mita habis Ja'i ya. Maaf. Aku lupa tadi Ja'i udah aku bilang baca. Silakan Ja'i. Ayat 41. Ya. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي. Segitu.
قال نكروا لها Qala nakiru laha. Segitu. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Nakiru, rohnya kurang tebal. Ulangi lagi. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Masa tingkatan pertama langsung turun? La 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 da 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 da. Masa gitu ujungnya? Na 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 da na da da da. Ulang lagi. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Kok polos yang lama? Tahtadun. Udah jangan lama-lama lagi bagian polosnya, tetap ada polosnya, tapi jangan ditonjolkan. Gerakannya itu yang ditonjolkan. Ulangi. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Ya, begitu. Terus. فلما جاءت قيل هكذا عرشك Mhm. قالت كأنه هو. Hah? Kok gitu? Hau. Kayak gitu. Emang tasdid. Kalau kayak gitu bentuknya jadi apa itu hukumnya? Huwa waqaf. Bacaannya menjadi apa itu hukumnya? Wawunya mati Ustazah. Iya, kalau wawu mati, hu ketemu wawu mati hukumnya apa? Hu Hu gimana ketemu, Ustazah? hu ketemu wawu mati hukumnya apa? Tabi'i Ustazah. Nah, terus kenapa tadi hu? Oh, saya kira sama dengan misalnya ittaba'an. Ittaba'an itu bagaimana emang konsepnya? An kan seperti fil ard Ustazah, fil ard. Jadi dotnya itu digambarkan gitu. Perkiraan seperti itu Ustazah. Oh, itu berlaku kalau wawunya tasdid. Oh iya. Adu. Ah, gitu. Adu. Memang harus gitu. Kalau wawunya tasdid. Ini kan wawunya sukun. Jadi mad dong. Baru tahu Ustazah. Baru tahu apa baru sadar? Iya. Baru tahu. Masa sih? Iya Ustazah, saya selama ini menganggapnya ya samfil ard. Hu kalau yang misalnya seperti ini tidak enggak hu, anggapnya hu dan menggambarkan huruf wawu sama fil ard. Hu seperti itu Ustazah. Kalau Selama ini. kalau misalnya qalu, kita berhenti di qalu. Kira-kira statusnya akan seperti apa bacaannya? Statusnya dulu deh. Qalu, misalnya kayak gitu. Matabi'i karena Sujai menggambarkan di situ kan dhammah benar-benar waw sukunnya memang melambangkan harokat sukun Ustazah, tidak hidup. Oke. Ini yang disebut dengan sukun aridhah. Aridhah. Sukun aridhah itu sukun yang didatangkan gara-gara sesuatu. Nah, ceritanya nih gara-gara waqaf. Aridhah itu datang ya. Awalnya dia gak ada, jadi diundang. Karena diundang dia datang. Jadi kasroh aridhah. Kasroh aridhah.
sukun aridah. Itu sesuatu yang diundang untuk dia datang. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan kasus seperti ini, ingat aja pada prinsip dasar dhammah ketemu waw sukun. Mau dia dalam bentuk waw sukunnya asli atau waw sukun aridah, tetap aja statusnya menjadi sukun kan. Takdirnya kan menjadi sukun. Jadi dia kembali ke konsep dasar panjang dua harokat, namanya pun ya sesuai dengan cirinya. Gitu ya. Oke. Diterima ketidaktahuannya. Sekarang ulangi qalat ka'annahu hu. Qalat ka'annahu hu. Ulangi lagi. Qalat, ada hamsnya sedikit. Qalat ka'annahu hu. Qalat, ada hamsnya. Qalat ka'annahu hu. Coba bikin qalat. Hanya kedengaran gak sih punyaku? Qalat. Ya. Kedengaran? Iya, Ustazah, kedengeran. Nah, punya Zai kedengaran juga nggak di kita? Bukan denger di kuping sendiri. Kira-kira kita bisa dengar nggak di sini nih? Jangan sampai dia jadi aurat, nggak terdengar. Ulang. Qalat. Qalat ka'annahu hu. Nah, itu baru kedengeran. Terus. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Jangan panjang-panjang yang polosnya. Wa utina, bukan fa'utina. Aku dengarnya tadi fa'utina. Aku salah dengar apa? Jangan salah baca. Aku, Ustazah, kayaknya salah baca, Ustazah. Iya, emang perempuan selalu benar. Emang kamu harus mengaku salah. Ulang. Wa utina. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Oke, bagus. Terus. وصدها ما كانت تعبد من دون الله. Polos amat. وصدها ما كانت Ulangi. وصدها ما كانت تعبد من دون الله. Ta'budu itu dunya panjang emang. Ulang. وصدها ما كانت تعبد من دون الله. Ya, inilah bahaya orang punya suara bagus sama irama bagus. Baca salah pun enak. Astagfirullah kan? Kalau kita nggak paham-paham sedikit-sedikit sama bacaan tuh, Allah. Padahal dia bacanya salah. Yo, terus. إنها كانت من قوم كافرين. Jangan panjang-panjang polosnya. Kanat. Perdengarkan kita dengan hamsnya. Mungkin takut salah kau, Ustazah. Ya, pokoknya begitu dah. Coba ulang, perbaiki. إنها كانت من قوم كافرين. Coba dipercepat gerakan suaranya. Inna kanat min qaumin kafirin. Ririn. Cepat dan kirin. Ya, santai bener. Tapi
Tapi kan karena Jang ini tantangannya gerak cepatnya kurang di suara. Kurang cekatan di suara. Kalau kehidupan insya Allah udah cekatan. Tapi di gerak suara nih masih banyak kekhawatiran gitu. Coba diulang lagi. إنها كانت من قوم كافرين. Ya, bagus. Aku mau bilang lagi, apa nama hukumnya di tanwin bertemu kaf dan tanwin ketemu qaf? إخفاء حقيقي. Ikhfa hakiki. Ikhfa artinya Samar Ustazah. apakah bunyinya sudah samar tadi? Samar menuju kaf dan samar menuju qaf atau sudah jelas dengan huruf tertentu? Mau ulangi sekali lagi Ustazah ya. Jawablah dulu pertanyaanku. Memang harus ulang. Kalau Tapi mingko, jawab. Iya. kalau mingko Mhm. sudah berusaha mendekati. Kalau kaf lupa Ustazah. Jadi karena lupa terus dia jadi apa? Mingka. Gimana? Mingka. Bisa nggak ditulis? Bisa nggak di spell dieja dengan bahasa Indonesia? Ming. M M I habis itu Nah, huruf K, huruf K. M I K berarti mik. NG. Nah, kalau samar Ming. bisa ditulis nggak? Kalau samar bisa ditulis nggak? Bunyi Enggak N. Ustazah. Nah, berarti itu udah samar apa jelas? Jelas Ustazah. Harusnya samar. Peng. Harusnya samar. Ya kan? Ikhfa itu samar kan? Iya Ustazah. Gimana caranya menyamarkan? Kalau nun mati bertemu qaf, kalau nun mati gimana? Nun mati bertemu qaf gimana? Mingko. Ulangi. Mingko. Itu udah jelas belum NG-nya? Kedengaran NG Ustazah. Iya, berarti nggak boleh dong, kan ikhfa. Kalau samar gimana? Mil. Iya, sekarang kalau tanwin bertemu kaf, seneng banget dia pas bener. Kalau nun mati atau tanwin bertemu kaf, gimana bunyinya? Sama-sama min, ketemu k. Mingka. Itu NG bukan? Iya. Kataku samar, ikhfa. Gimana berarti? Milka. Ya, harusnya gitu. Milka. Oh. Kan namanya juga samar. Kalau samar itu kan bukan NG. Nggak bisa ditulis juga. Huruf apa? Karena nama juga samar, nggak jelas. Kalau NG itu udah jelas bisa ditulis. Baik Ustazah, sedikit Ustazah. Apa tuh? Agar saya tidak sesat ngajari murid saya, jadi Ya. sesat apa enggak nih Ustazah? Saya jelasin ke murid saya begini Ustazah. Nun mat ikhfa, setiap ikhfa, nun mati ketemu ta, berarti dia harus menyamar jadi huruf ta. Contoh. Ing, ku, kun, san. Nah, berarti ku, kembalinya inilah yang saya sebutkan ikhfa mengembalikan sifat asli, baru kun, setelah dengungnya baru ta. Nah, semua huruf itu seperti itu. Nah, maka nun mati tadi mingka, mingka. Nah, itu yang sudah ngajarin Ustazah. Oke. Aku perlu meluruskan bagian kalimat
menyamarkan itu tadi kamu bilang menyamar ya. Menyamar jadi huruf ta itu berarti ganti. Iya. Menyamarkan bunyi nun, bukan menyamar jadi huruf ta. Kalau menyamar jadi huruf ta berarti berganti. Kostum jadi huruf ta. Tolong. Tapi terima kasih. Beginilah fungsinya kita talak gitu ya. Kita jadi bisa bertanya langsung tentang kasus yang sedang dihadapi. Mari kita share screen dulu. Kita apakah sudah terlihat kalau aku sedang share screen? Kelihatan Ustazah. Kelihatan ya. Yang berikutnya bersiap-siap baca dengan tidak mengulangi dosanya Ja'i. Bentar, aku coba. Kita tunggu bersama. Aku menanti loh one on one teman-teman loh. Sebelum aku sibuk loh. Mumpung aku masih luang nih, tolong luangin waktu. Terlihat ya? Lihat Ustazah. Oke. Sekarang namanya ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Samar itu tidak jelas. Tidak jelas itu sama dengan blur. Karena ini bicara tentang pengucapan, berarti bunyi yang blur, bunyi yang samar, bunyi yang tidak jelas. Kalau bunyi itu tidak jelas atau ngeblur atau samar, berarti bunyi itu tidak bisa dituliskan. Atau tidak bisa ditranslate dalam huruf-huruf abjad. Atau ditranslate atau apa ya, convert atau apa, pokoknya diubah ke dalam tulisan lah, ke huruf abjad. Nah, kalau minkum ditulis dalam bahasa Indonesia minkum. Betul ya? Bacaan seperti ini adalah bacaan izhar. Kalau kita paksa menggunakan NG minkum, berarti ini kembali ke ini syaratnya, tidak bisa dituliskan ke dalam abjad. Ini nih, harusnya kan tidak jelas. Kalau bisa dituliskan, berarti jelas. Bacaannya kan akan menjadi jelas. Minkum. Kalau misalnya kayak gitu, ada yang ngotot, ya udah dituliskan aja, nanti bunyinya menjadi samar. Ya udah, kalau misalnya mau dipaksakan, berarti N-nya garis putus-putus. Ntar dulu, ini kenapa dia kagak mau ya? Nah, kalau dipaksakan, berarti dia harus garis putus-putus. Itu pun hanya untuk huruf N. G-nya enggak. Mikum. Tapi kalau misalnya enggak dong, karena huruf, sorry. Jai, matikan suaramu. Aku pikir ini apa yang bocor di tempat aku, kenapa jadi suaranya double. Nah, kalau misalnya ada juga yang maksain,
Yang nggak gitu dong, karena huruf NG itu adalah penyamaran menuju huruf kaf. Jadi gabungan antara perjalanan nun dan menuju kaf. Ya udah, kalau dipaksakan berarti N dan G itu dibuat samar. Ini kembali kepada prinsip ini nih. Ngeblur, gak jelas, atau samar. Gitu. Kalau misalnya kita baca minkum, berarti kita menyalahi terjemahan dari kata ikhfa sendiri. Secara logika. Ini penjelasan secara logika ya. Kalau teman-teman bertemu dengan guru yang huruf-huruf lain itu pakai N, milta, maltu, maltan. Misalnya semuanya pakai ta ya kan? Minta, mantu, mantan ya kan? Tapi kalau misalnya menuju kaf dan kof pakai NG, ya disesuaikan aja. Boleh bertanya gimana dengan status samarnya kalau misalnya kita bunyikan minkum dan milko. Tanya aja. Kalau gurunya bilang, oh ada pendapat yang membenarkan NG itu tetap dibaca jelas, nggak apa-apa. Ya udah. Kalau ada pendapatnya. Kalau aku kembali ke prinsip dasar. Namanya ikhfa ya tetap aja samar. Gimana cerita kalau NG dibaca jelas itu namanya nggak samar. Gitu ya. Untuk diketahui dan dilatih keduanya. Kalau minkum udah pasti semua orang bisa. Tapi kalau milkum dan milko belum tentu semua bisa. Karena teman-teman adalah guru, harus bisa dua-duanya. Dan aku mewajibkan pakai yang bentuk samar. Supaya terlatih. Silahkan diulang. Sebelumnya boleh tanya dulu Ustazah. Boleh, gimana? Berarti yang seperti ini kalau tadi kan minkum, atau minka. Berarti kalau yang ini Ini gara-gara HP-nya kegencet kayaknya nih, suaranya jadi kayak ada pasir-pasirnya. Semoga cepat sembuh ya HP. Ya, coba diulang lagi. berarti minka, minka. Itu Ustazah. Oh, prakteknya. Iya. Iya, betul. Tadi aku meluruskan dulu ya penjelasannya Jai ke muridnya tuh. Yang disamarkan itu bukan ta-nya. Yang disamarkan tuh bunyi N-nya. Ya. Bunyi N disamarkan, tapi samarnya tuh menuju huruf ta. Menuju huruf kof. Menuju huruf lo, menuju huruf apa? Pokoknya yang samar itu N-nya, bukan huruf ta. Apalagi ngomongnya menyamar ke huruf ta. Berarti dia ganti huruf. Itu nanti masuknya ke iqlab. Hati-hati kosakatanya ya. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Oke, paham ya? Lebih panjang tempatnya Ustazah. Ya, nggak apa-apa. Dosa tidak tercatat untuk orang yang tidak sengaja salah. Oke. Ini sudah di screenshot kalau teman-teman yang mau screenshot. Tapi kalau mau dengar rekaman juga nanti aku upload di rekaman. Tapi biasanya di rekaman tulisannya nggak sejelas sekarang. Jadi kalau mau screenshot, screenshot aja. Oke, kita lanjutkan. Aku tutup lagi share screen-nya ya. Aku tutup lagi screen-nya gitu. Kok tutup lagi share screen-nya? Tutup lagi bagi layarnya. Oke. Lanjut. Lah, dia kagak ada lagi ya? Oh, masih ada 10 orang yang lain. Ibu Aish angkat tangan. Kenapa, Bu? Menyerah. Mau nanya boleh Ustazah? Boleh, gimana? Ini kan dari dulu gitu ya kita tuh kalau diajarin atau belajar itu kan ikhfa itu kan bagi 3 ya Ustazah. Aqrab, sama awsat sama ab'ad. Nah, itu tuh dikasih pengertiannya tuh dekat, sedang, sama jauh gitu. Itu jadi bukan kalau dekat itu
nggak ada samarnya gitu, hampir tidak ada samar, dan yang jauh itu sampai ke eng, berarti bukan begitu ya Ustazah ya? Oke, oke. Jadi pembagian ikhfa, aku share screen lagi ya, guys. Sabar. Oh iya, HP aku, laptop aku udah mau mati. Oke. Enggak, aku udah cas. Sekarang apakah terlihat suaraku ini kah? Gara-gara HP-ku udah mau laptopku udah mau meninggal? Aman kan? Aman ya? Oke, terima kasih Ega. Lanjut ya, aku share screen lagi. Nah. Apakah sudah terlihat? Terlihat lagi ya? Nah, aku mau melanjutkan menulis bagian ikhfa ab'ad, ikhfa aqrab, dan ikhfa awsat. Sorry. Pada saat kita bicara pembagian, pembagian ikhfa. Ini harusnya sih sudah diajarkan oleh para coach ya. Mudah-mudahan coach senior bisa mengingatkan kembali di sesi coachingnya. Pembagian ikhfa itu ada beberapa. Berdasarkan makhraj, berdasarkan sifat, berdasarkan kadar dengung. Walaupun nanti di kadar dengung ini ada perbedaan pendapat lagi. Tapi yang aku pengen bahas di situ, yang pertama, yang pertanyaan Bu Aish ini adalah pembagian ikhfa menurut makhraj. Jadi kalau aqrab itu dekat, paling dekat. Paling dekat. Maksudnya apa? Dari nun, makhraj nun, menuju huruf yang dekat itu, ya tetangga lah gitu. Makanya disebutnya akrab. Posisinya dekat soalnya. Hurufnya adalah ta, dal, dan to. Nun itu ujung lidah dengan langit-langit depan. Sedangkan ta, dal, to ini ujung lidah dengan belakang gigi seri atas, GSA ya. Gigi seri atas itu dengan langit-langit depan itu dekat banget. Cuman berapa mili, inci kali, kagak ngerti juga ada. Pokoknya deket banget kan itu. Kita mundur dikit langsung di makhraj nun. Maju dikit dari nun, makhraj ta, dal, dan to. Makanya disebut dekat. Nah, terus awsat dan ab'ad. Ab'ad ini adalah paling jauh. Makhraj nun ke kaf dan qaf itu paling jauh. Sejauh-jauhnya dalam mulut mah deket aja ya kan, kagak sampai meter kan ukurannya. Nah, jadi si kaf dan qaf ini udah dianggap jauh lah. Bahkan itu rute terakhir huruf ikhfa hakiki. Karena kalau secara makhraj sebenarnya ada sih makhraj yang lebih jauh lagi daripada kaf dan qaf, yaitu hamzah dan ha. Dia di tenggorokan bagian bawah.
Secara logika kan dari ujung lidah ke tenggorokan bawah itu lebih jauh. Cuma kho dan ha dan hamzah itu kan bukan huruf ikhfa hakiki. Dia huruf halqi. Jadi ya dia nggak termasuk dalam kategori ikhfa ab'ad, walaupun secara harfiah makhrajnya itu memang jauh lebih jauh gitu. Jauh lebih jauh daripada makhraj kaf dan qaf ini kalau dibanding dari posisi nunnya. Gitu. Mengenai bunyi, nanti dia di sini nih. Namanya adna. Ini ausat sama. Ini kan sisa huruf ya. Sisa huruf dari kaf, qaf, ta, dal, to itu semuanya masuk ke ausat. Dan ab'ad ini disebutnya a'la. Jadi si kadar dengungnya paling sorry. Aku ketuker. A'la itu yang atas. Ini a'la. Ini adna. Karena nun ke ta dal to itu deket banget, akhirnya kadar dengungnya itu lebih tinggi. Kalau si abad karena radarnya jauh ke sono jaraknya, kadar dengungnya jadi lebih rendah. Gitu. N ke T itu kan deket banget. Jadi kayak ya udah tempatnya kayak di satu lokasi lah. Hampir disebut satu lokasi. Makanya ada separuh orang kan ngomong N itu dia mampir ke makhraj tadal to. Jadi inna ada orang yang kayak gitu. Padahal kan munduran. Saking deketnya, makanya disebut kadar dengungnya itu lebih tinggi. Sedangkan yang paling jauh dia lebih rendah. Sampai sini paham teman-teman mengenai aqrab, awsat dan ab'ad? Atau ada yang mau dikonfirmasi lagi? Ini kedengeran gak nih suaraku? Aku lagi bertanya loh, jawab. Insya Allah paham sekali. Oke. Bu Aish yang bertanya gimana? Masih bingung nggak? Insya Allah. Insya Allah bingung. Ya insya Allah paham Ustazah. Paham ya? Oke. Sekarang mengenai sifat gimana? Kalau pembagian ikhfa menurut sifat itu dia 2 doang. Aku taruh sini ya. Tafkhim dan tarqiq. Maksudnya gimana? Ikhfa tafkhim itu kayak gimana? Ikhfa yang tafkhim itu adalah ikhfa yang harus tebal karena berhadapan dengan huruf-huruf isti'la. Sedangkan ikhfa yang tipis, yang tipis dan lebih ringan itu adalah ikhfa yang lahir karena pertemuan nun dengan huruf-huruf istifal. Jadi kalau milko lebih tebal. Milko lebih tebal. Bunyi N-nya bukan lagi milko, enggak. Milko. Karena dia lebih banyak kadar menuju huruf qaf. Sifat yang paling familiar dari huruf di hadapannya. Kalau tarqiq mikum dia mengarah ke tarqiq. Seperti itu. Jadi pembagiannya ada 3 ya. Setahu aku pembagian ikhfa. Untuk ini ikhfa hakiki.
Karena kalau pembagian ikhfa secara umum, nanti ada ikhfa ikhfa bima'nal jadid, terus ikhfa syafawi. Kalau pembagian ikhfa yang 3 ini adalah pembagian ikhfa yang 2 ini deh, yang ini. Ini dan ini adalah ikhfa hakiki. Kalau sifat itu kan bisa masuk ke tafkhim tarqiq itu, ikhfa syafawi juga masuk kan di tarqiq. Sampai sini ada yang masih bingung? Boleh bertanya. Tanya dong. Tadi aku melihat ada yang mengangkat tangan. Atau aku langsung tutup aja nih screen-nya. Boleh di screenshot dulu. Mana tadi tuh? Udahkah guys? Dah. Sekarang kita lanjutkan. Jai hilang. Pergi dia. Apa dia keluar dengan sendirinya? Lanjut, Mita. Ayo, tadi sampai ayat berapa? 3 Ustazah. Silakan. Kita lupa lagunya Ustazah. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. Ulang. Huruf hamsnya jangan terlalu lebay. Di bagian kasyafat, jangan kasyafat, jangan kayak ban bocor. Biasa aja. Kasyafat. 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 Bukan kasyafat. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. Jangan terlalu panjang bagian akhirnya. Lagi. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. Hanya kepanjangan. Kasyafat an saqaiha. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. Lujjatau tadi di hidung nggak? Lujjatau di hidung nggak tadi? Ya di hidung dong harusnya. Diulang Ustazah? Ya kalau salah kira-kira aku bakal suruh kamu lanjut. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. Ulangi lagi. Dilancarin. Dengungnya di hidung maksimalin.
قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مبرد من قوارير. Baca cepat dikit dong. Kamu nggak ingat kecepatannya Ja'i dan Bu Aish tadi semana? Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Cepat. قال إنه صرح مبرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Qalat, ingat taknya jangan kayak ember bocor, ban bocor. Qalat. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Ma'asu, bukan ma'a Sulaiman. Su itu sod. Ma'asu, ma'asu. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Lillah, jangan dihidung. Linna, linna, jangan dihidung suaramu. Ulang lagi. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Coba kamu bilang lah. لا. Santai aja lah. لا. Ala. عالة. Santai aja. Ala. عالة. Lebih santai lagi. Ala. عالة. Setiap lam coba lebih lembut kayak gitu. Karena kamu terlalu dimaksimalkan pengucapannya. Efek terlalu maksimal itu ya namanya juga terlalu. Jadi keberatan huruf yang harus ringan. Aslamtu, jangan aslamtu ma'a Sulaima. Nanti malah kegeser makhrajnya. Atau dia seringan-ringannya sifatnya jadi berubah. Fatalnya makhrajnya jadi berubah. Kayak sulai. Sulai itu ketika kita menyebutnya lemas, ianya ada pada tempatnya. Yaitu ya sukunnya itu ada di al-jauf. Rongga mulut. Lai. Tapi kalau kita tekan terlalu kencang, wa aslamtu ma'a Sulaima, lai. Itu makhrajnya yang harusnya di jauf berubah jadi di tengah lidah. Santai. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Naf. Coba kamu bilang naf. Naf. Kurang keluar anginnya. Naf. Lebih tiup lagi. Naf. Tiup. Naf. Tiup. Aku udah kayak bidan suruh tiup aja. Nafsi. Ulang. Keringetan dia. Kenapa? Kumismu mendidih kah? Ada butiran-butiran air yang muncul. Sabar ya. Keluar Ustazah. Mana? Coba tiup lagi. Naf. Naf. Bidan siapa? Bidan novel ya. Sekarang banyak kan orang mau lahiran tiup brojol. Nah ini tiup brojol sifatnya. Coba. Naf.
Naf. Naf. Naf. Gitu. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Awal-awal mungkin kekencengan, kamu harus nelen ludah dulu. Nanti kalau kamu tiup biasanya keluar seperti kipas angin yang ada airnya tuh. Jadi harus nelen dulu ludah supaya nggak ada butiran-butiran yang tidak diinginkan. Yuk. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Walamtu, santai dong taknya. Jangan walamtu nafsi. Kamu gara-gara mau neken fa, kamu tekan dari tu. Padahal yang harus ditekan fa doang. Ini kamu terlalu kuda-kuda. Nah, ulang lagi. Zalamtu nafsi. Zolam tuh lemas. Zalamtu nafsa. Fa-nya itu yang kamu kenceng. Zalamtu nafsi. Ya, gitu. Qalat lagi. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa lemas. zalamtu nafsi. Fa-nya kencang. Ini disuruh lemes tuh, fa ikut lemes. Disuruh kenceng fa, tuh ikut kenceng. Susah keluar anginnya Ustazah nafsi. Harus keluar pokoknya. Ngeden. Biar fa-nya keluar. Cepetan, ulang. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Coba. Walamtu nafsi. Zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi. Nafsi. Gak apa-apa, awal-awal gigi kamu aja kamu tonjolin. Naf. Gak apa-apa untuk awal. Saking berjuangnya itu ya. Oke, kayak gitu ya. Udah, segitu dulu. Fa kamu tolong berjuang untuk fa kamu ya. Sekarang Siap, kita ke Coach Ega. Silakan Coach Ega. Ayat 45 ya Ustazah? Iya, sekarang masuk ke 45. 45 enggak tuh? 4. Lanjut. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Yakhta. Oke, ulang lagi sekali dah. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Agak cepat. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Qala po-nya jangan ada anginnya. Ulangi qala po. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في
تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيننه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. Bentar, aku dengar tadi latubayyinannahu. Latubayyitannahu pakai ta. Ega bacanya na tadi kalau nggak salah dengar aku. Ya, Ustaz. Ulangi lagi. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك Dari thumma lanaqulanna. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Terus? مكرا وهم لا يشعرون. انظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Sekali lagi temponya agak hadromah sedikit, campur itu. Coba ulang lagi. انظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Satu ayat lagi. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Oke. Cukup. Terima kasih Coach Ega. Ustadz Mario silahkan. Nah, fatilka وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. حجاز. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ya, terus? ولوطا إذ قال لقومه. Ton tebal. Waluton qala liqau. Coba. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. Fahi, bukan fahi. ولوطا إذ قال لقومه. Nggak boleh. ولوطا إذ قال لقومه. Ilqo, nggak boleh ada kol-kolahnya. ولوطا إذ قال Masih ada itu kol-kolahnya. ولوطا إذ قال لقومه. Makin jelas kol-kolahnya. Jangan if doang. Kalau if doang mah pasti benar. Kalau dia nyambung sama kof tuh, dia nongol nggak? ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. Harus kenceng naber di situ.
ولوطا إذ قال nongol, لقومه nongol. ولوطا إذ قال Masih لقومه nongol. Masih nongol. Waluton, jelas. Waluton il qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Ulang. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون صاد. Atatuna dari ulang aja deh dari waluton sambil perbaiki linya kurang nyengir. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Bagus. Coba ulang lagi untuk memastikan tadi nggak kebetulan. ولوطا إذ قال لقومه ولوطا إذ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Tubesi lagi. Sod. Satu lagi. Ta'tuna itu kan cakep banget tuh ya. Wa antum tu itu cakep banget. Kok fahisyata mentang-mentang dia fahisyah terus dia nggak dikasih hams. Jangan dikasarin, mentang-mentang perbuatan keji terus kasar gitu. Enggak juga. Harus dikasih hams pada huruf ta-nya. Ulangi. ولوطا إذ قال لقومه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Lemes banget sampai ketiup kita juga. Yuk, satu ayat lagi. أئنكم لتأتون الرجال أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أئنكم لتأتون الرجال Ini ayat tentang kasus yang lagi beredar nih. Ayo ulang. Innakum lata'tuna ar-rijal. Jangan ada itunya. Tak mati beneran mati. Innakum lata'tuna ar-rijal syahwatan. Syahwat. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. Kalau gerak boleh nggak? Syahwatan min dunin nisa. Kayaknya Ustadz Mario bisa deh. Coba. Naik tingkat 2026 Zulhijjah, Ustadz Mario bisa cengkok. Wih, coba.
أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. Nisa. Coba. نساء. Nisa. Coba. نساء. Itu Ustadz Mario kayak masih cita-cita gerak tapi belum gerak. Nisa. Coba. نساء. Coba. Sa. 3. Sa. Coba. Sa. Kayak minta tolong ya. Tolong. Sa. Ada 8 gerakan tuh. Sa. Coba. Sa. Nabernya kurang jelas. Coba lagi. Belum, aku masih nunggu naber nih, jangan buru-buru. Sa. Gitu ya. Iya, pinter. Coba dicepetin. Sa. Coba. Ih, bagus banget loh. Coba. Seneng banget loh aku. Bener ini Zulhijjah 2026, 6 tahun di Masjid Institut. Prestasinya bisa cengkok setelah tahun ke-6. Yo, semangat. Yeay, alhamdulillah. Ayo. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Coba. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. Iya, lebih gerak lah ya daripada Nisa. Itu lebih kayak manggil orang. Nisa. Bagus. Terus. بل أنتم قوم تجهلون. Tajhalun. Digerakin. بل أنتم قوم تجهلون. Oke. Cukup ya, Ustadz Mario. Terima kasih. Nida, silakan Nida. Nana, masih haid? Sudah enggak sudah. Oke, silakan. Ladanya sudah. Nana, itu aku tadi baru pancing. Nana. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. Kamu dari tadi masuk kan dari awal? Kamu dengar nggak penjelasan pembagian ikhfa tadi menurut sifat? Atau kamu lagi keluar? Dengar sudah. Dengar. Kamu dengar, kamu paham nggak? Kurang sudah. Kenapa kamu nggak tanya? Aku kasih kesempatan bertanya, kenapa kamu nggak bertanya? Jawab. Ragu-ragu sudah. Kenapa ragu-ragu? Kamu di sini belajar untuk pinter apa untuk mempertahankan ragu-ragumu? Untuk pintar sudah. Nah, terus mau pelihara tuh ragu? Enggak sudah. Sekarang,
Pembagian ikhfa menurut sifat tadi apa? Tafkhim, tarkik. Kalau tafkhim gara-gara dia ketemu apa? Kalau tarkik gara-gara dia ketemu apa? Tafkhim ketemu huruf isti'la, tarkik ketemu huruf istifal. Nah, terus kamu bilang kamu nggak paham dari mana kamu bisa ngejawab pertanyaan aku? Berarti kamu tahu dan paham dong? Mengerti apa yang disampaikan sama aku tadi berarti? Nah, sekarang kamu nyambung nggak sama apa yang kamu baca barusan? Nyambung, Kejadian nggak? Ustazah. Kejadiannya ada di mana di ayat yang kamu baca itu? Kata apa? Kalau Qalu. tebal itu berarti gimana? Tebal. Nah, terus kamu udah lakukan itu belum? Belum, Ustazah. Kenapa? Ngapain belajar buang-buang waktu tapi nggak dipraktekin? Nggak usah ngaji kalau kayak gitu. Otakmu tuh harus disambungkan sama mulutmu. Jangan otak cuma di kepala doang, mulut enggak make apa yang ada di otak. Jangan kayak gitu. Belajar tuh untuk dipraktekkan, bukan cuma untuk pinterin isi otak doang. Jangan belajar cuma buat nambah stok ilmu, tapi nggak diamalin. Yuk, coba. Fama kana. Praktekin ya. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. Ro sukun yang diawali ko itu harusnya tebal apa tipis? Tipis. Kenapa? Kenapa tipis? Tebal, Ustazah, tebal. Kenapa tebal? Setelah harokat fathah. Apa gimana? Ro dibaca tebal, ro sukun dibaca tebal kalau setelah fathah, Ustazah. Ro sukun dibaca tebal jika, ngomong ulang, jangan nyambungin punyaku, ngomong ulang. Ro sukun dibaca tebal jika setelah fathah. Jika diawali fathah. Ro sukun dibaca tebal jika diawali fathah. Berarti bunyinya gimana? Qol. Baca ulang. Dari qalu akhriju. Qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Unasui udah di hidung belum bunyinya? Kurang, Ustazah. Pertanyaanku udah atau tidak? Nggak ada kurang atau lebih. Udah atau tidak? Udah. Kalau udah, kenapa aku tanya? Ulang, maksimalin. Coba kamu bilang illa. Coba kamu bilang illa. Illa. Di mulut. Illa. Illa. Ulangi dari illa, angqalu. Karena kamu selalu sengau, aku udah bilang terus kan, kamu tuh jangan sengau-sengau kalau bukan didengung. Ulangi. Illa an qalu akhriju ala lutin. Semua lam itu bunyikan di dalam mulut, bukan di hidung. Ulang.
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط Ulang. Baca tuh pakai otak juga, jangan baca pakai mulut doang. Pahami kalimat itu. Aku ngomong tuh sakit loh. Harusnya kamu tuh ngerasa kalau kamu tuh dikatain. Jangan sampai kamu keluar kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar lagi. Harus tersinggung. Aku maksain kamu harus tersinggung. Supaya mikir. Ulangi. إلا Mulut. Setiap lam bunyinya di mulut. Coba kamu ngomong ulang dah. Setiap lam bunyinya di mulut. Nida, ngomong sama diri kamu. Nida, panggil nama kamu. Nida, setiap lam di mulut. Apanya? Setiap lam bunyinya di mulut. Setiap lam bunyinya di mulut. Kalau kamu salah, kamu harus ngulang kata itu. Illa ngomong ulang. Setiap lam Nida, bunyinya di panggil mulut. panggil nama kamu. Nida. Nida, setiap lam bunyinya di mulut. Illa. Ya, baca lagi. Illa qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Innahum unasuy gini, unasuy atau apa? Unasuy. Suy, gini, suy gitu. Huruf ya itu penyebutannya gimana sih? Ya. Nah, berarti gimana? Unasuy. Ya, unasuy. Senyum maksimal, ulang. Dari illa Ustazah. Innahum unasun yatatahharun. Runya udah tebal belum? Belum Ustazah. Tebelin dong, otakmu tuh dipakai. Innahum unasun yatatahharun. H itu ada berapa huruf di H? 2 Ustazah. 1 mati 1 hidup. Kasih jarak baca 2 huruf. Kalau jarak baca 2 huruf berarti jangan toharun. Toh itu 1 huruf. H itu huruf kedua. Ulangi. Innahum unasun yatatahharun. Pintar. Unasuy udah punya di hidung belum? Belum Ustazah. Iya dipakai dong. Ulang. Nida, kalau idgham biguna bunyinya di hidung. Yang tadi Nida. Nida, kalau idgham bigunnah bunyinya di hidung. Nah, kalau yang perintah pertama, afirmasi pertama apa? Nida, lam bunyinya di mulut. Nah, itu afirmasi 2 kudu kamu ulang-ulang. Di hidup kamu sampai kamu sembuh. Ya. Oke, ulangi innahum unasun. Innahum unasun yatatahharun. Bunyi di hidung. Ulang. Innahum unasun yatatahharun.
يتطهرون. Cukup. Bunda, silahkan. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من Jangan الغابرين. campur-campur sifat huruf. Minal, nal dulu, jangan minal. Minal go. Minal go. Ulang. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. Bagus. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Bagus. Terus coba i-nya ulang lagi dah. Fasa amatorul munzari. Stabil. فساء مطر المنذرين. Ya, terus. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير عما يشركون. A-nya buka lagi. Allah. الله خير عما يشركون. Ya, bagus. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. Ya. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Muy. Ulangi. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Muy. Senyum. Dari balhum aja. بل هم قوم يعدلون. Satu ayat lagi. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا فإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. Oke, cukup. Semuanya sudah baca ya? Belum. Sembari jalan. Alivia, kenapa kamu nama sembari jalan? Ayo, silakan. Terima kasih, Ustazah. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. Wayak shifu dari wayak. وَيَكْشِفُ Jangan lama. السُّوءَ Wayak shifusu. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Kurang cepat kamu. Tapi jangan karena cepat kafnya nggak dikasih angin ya.
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. Ulang lagi, masih kelamaan antara kaf dan shin. ويكشف Kurang السوء. angin. Cepatnya dapat, anginnya kurang. ويكشف Kurang keluar السوء. anginnya. Ini sama nih kayak si Mita nih. Memang gini guys, ada sedikit butuh effort kalau hams ketemu hams. Kaf hams ketemu shin hams juga. Tadi fa hams ketemu sin hams juga. Jadi tuh jangan sampai gara-gara dia sama-sama hams, teman-teman lupa ngasih hak dari mereka berdua tuh. Coba lagi. Alhamdulillah. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. Ulang lagi, jaraknya kelamaan. ويكشف السوء. ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. Iya. Terus? أإله مع الله. Kurang jelas. أإله مع الله. Iya. Hanya kurang dengar, kurang jelas. أإله مع الله. Ma'allah. Lihat aku. Ma'allah. Ilahum ma'allah. Hanya itu kamu senyum lagi. Ilahum ma'allah. Ilahum ma'allah. Iya, bagus. Qalilan ma tadhakkarun. Rohnya kurang tebal. Qalilan ma tadhakkarun. Terus. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Aku mau bilang, hati-hati untuk kamu yang lagi belajar tegas atau punya karakter tegas. Yang paling berbahaya untuk kita yang tegas-tegas itu adalah perlu kehati-hatian menyebut ya sukun dan wawu sukun. Yang tadi pelajarannya di Mita. Jangan sampai. Nah, tuh. Jangan sampai dan jangan sampai. Pai yang pertama itu lin. Pakai al-jauf. Bukan jangan sampai kamu. Nah, itu kayak orang lagi tegas-tegas tuh kan? Nah, itu pindah makhraj ke tengah lidah. Jadi, wa man yursilur riyaha bushran. Itu kan memang tegas tuh pengucapan kita kan? Wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Jangan baina yaday itu salah tempat itu. Gitu. Beda tuh sama riya. Jangan sampai kebalik. Ria. Itu yang salah di ria. Iya. Ketuker-tuker tuh. Jangan sampai ketuker-tuker. Wamai, coba. Kan sesimpel kamu bilang wamai. Itu kan lin dulu. Iya. Coba. وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Masih kurang lemes. Baina yaday rahmatih. Lidah nggak boleh gerak. Baina
yaday bay. Lidahku nggak ngangkat loh. Bay. Dia di situ aja kan? Dengan bay. Itu naik dia. Bay. Dengan bay. Ulang, Wa May. ومن يرسل Santai. Wa May hidung. ومن يرسل الرياح Jangan tegas-tegas. Wa May. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته Bay, lemesin. Baina ya, kayak kamu ngantuk dipaksa ngomong. Gimana kalau kamu ngantuk dipaksa ngomong? Ya udahlah, kamu pergi aja sono. Nah, baina, tapi artikulasinya benar. Baina yaday rahmatih. Tapi lames lagi. Lemaskan. Baina yaday rahmatih. Coba. بين يدي رحمته. Cakep, kayak gitu. Jadi kayak buang tuh karakter ibu guru jahat, ibu guru galak, dibuang kalau lagi bertemu Lin, karena tuntutan Lin itu lembut. Jadi ibu guru kalem, ibu guru lembut, ibu guru santun. Alivia kan terkenal guru galak kan, ditakutin murid-muridnya kan? Bener kan? Ngaku aja. Iya. Karena karakter kamu karakter tegas. Ya, kita 11-12 lah. Yuk. Wa May. Santai. Wa May. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. Cakep. Walaupun rahmatihnya nggak ada hamesnya. Rahmatih. Lagi? رحمته. Ta. Rahmatih. Oke. Ailahum. أإله مع الله. Haknya baru juga dibilang, di atas juga ailahum ma'allah. أإله مع الله. Ya. تعالى الله عما يشركون. Oke, bagus. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ulang. Sadaqallahul azim. Oke. Ada yang mau ditanyakan kah, teman-teman? Nggak ada. Bu Aish, silahkan. Iya, Ustazah. Saya belum terlalu paham makro, misalnya gini kan, jim ya shin itu kan di ruas tulisan ya, Ustazah ya. Nah, berarti itu ketika dia berangkat ya, Ustazah. Sebentar. Suara ibu putus-putus. Aku matiin suaraku dulu ya, bentar. Coba ibu ulang lagi ngomong. Iya, itu kan ada di was tulisan, di tengah lidah. Nah, berarti dia di tengah lidah itu ketika dia berharokat, tapi ketika dia sukun dia adanya di al-jauf gitu ya, Ustazah. Jadi pengucapannya juga, pelafalannya juga berbeda gitu ya, Ustazah. Oke. Jadi gini, Bu, pembagian makhraj itu kan ada 5. 1, al-jauf. Al-jauf itu tempat keluarnya alif, ya sukun, wawu sukun. Ingat, ada sukunnya.
alif, ya sukun, wawu sukun. Kalau makhraj ini, al-jauf ini disebut vokal mad. Itu ya, vokal mad. Nah, kemudian yang kedua, makhraj asy-syafatain. Bibir. Wawu, mim, ba, fa. Walaupun fa itu cuma menggunakan bibir bawah saja. Ya. Kemudian makhraj yang ketiga adalah al-khayshum, rongga hidung. Tempat keluar mim dan nun. Datu ya. Kemudian al-halqi, halqiyah, tenggorokan. Hamzah dengan ha di bawah, ain dengan ha di tengah, ghain dengan kha di atas. Sisanya kan lisan. Lisan ini termasuk di dalamnya ya, tapi hidup. Jadi ada dua. Satu huruf, tempat keluarnya tuh dua. Yaitu huruf ya. Ada huruf yang tempat keluarnya dua, gitu aja ya. Ada huruf yang tempat keluarnya tuh ada dua. Satu ya, kalau dia hidup dia di lisan, kalau dia mati dia di jauf. Huruf kedua wawu. Kalau dia hidup dia di syafatain, kalau dia mati dia di al-jauf. Huruf ketiga mim. Mim itu tempat keluarnya dua bibir. Mau mati ataupun hidup dua bibir. Tapi karena dia punya sifat laduni yang gak bisa dipisahkan, dia lahir membawa sifat alaminya yaitu dengung. Makanya dia juga bersamaan keluar dari hidung. Kan gak mungkin kita nyebut mim gak pakai sengau. Otomatis kan kalau mim itu pasti mampet dong. Begitupun nun. Nun juga punya dua makhraj. Satu lidah, n. Dua rongga mulut untuk sifat alamiahnya. Makanya pendapat lain, khayshum itu tidak termasuk di makhraj. Makhraj huruf maksudnya. Dia termasuk dalam makhraj sifat. Tempat keluarnya sifat dengung. Ngono. Fahimtum? Kalau enggak fahim-fahim ya nanti denger lagi rekamannya. Ya. Oke. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ustadz Mario, Mita, Nida, Bunda, Ega, Cynthia, sembari jalan. Ya. Alivia, aku melihat ada perubahan. Alivia sekarang udah lebih kalem. Awal-awal aku lagi kayak melihat Mas Tia di masa lalu. Teges banget, kagak ada senyumnya. Sekarang udah alhamdulillah. Oke, tingkatkan terus ya Alivia ya. Cynthia juga udah bisa bestie lah sama aku kalau offline. Kalau online masih aja takut-takut. Oke, Nida udah bestie lah ya sesi one on one kemarin. Udah pada nonton belum? Punyanya Nida, nonton dong. Mita udah boleh lah, Mita. Jadi tolong diakrabin ya. Aku makanya perlu one on one sama teman-teman tuh biar ya walaupun ada yang akrab di tahun kelima, nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa akrab dulu. Ya ada juga yang akrab setelah dikeluarin ya kan. Si Mita. Oke guys, tolong jangan menambah jumlah orang yang dikeluarin gara-gara doanya nggak bener ya. Kemarin coachingnya Coach Ega aku keluarin 1 minggu. Aku skorsing istilahnya, skorsing. Ya tapi kan itu nama alus dari keluarin ya kan. Gara-gara doanya nggak bener. Aku menunggu one on one teman-teman. Tapi tolong persiapkan diri sebelum one on one sama aku.
Coach Mario, Coach Bunda tetap wajib one on one karena sekarang one on one-nya juga baca. Nggak sampai 30 menit baca doang. Nggak teori. Jadi mau aku periksa lagi bacaannya. Ya, biar nggak idzekola Ustadz Mario nih. Oke guys, segitu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, aku minta maaf lahir dan batin selalu ngomel-ngomel teman-teman. Tapi aku berjanji akan terus mengulangi ini. Ya, jadi permintaan maafnya itu tetap dilakukan terus-menerus karena aku akan melakukan lagi hal itu kepada teman-teman. Oke, foto dulu guys.